Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kuliah manajemen, yaitu tentang apa itu leadership, apa pengertian leadership, apa fungsinya, terus bagaimana pendekatan dari kepemimpinan tersebut, teori-teori apa yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, sekarang kita mulai. Leadership itu adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi untuk mengarahkan dan mempengaruhi influencing sekumpulan individual dalam melakukan aktivitas tanpa mengandalkan kekerasan demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan itu kita mempelajari dalam manajemen, di mana manajemen itu berkaitan dengan seni dan ilmu. Begitu juga dengan kepemimpinan, leadership ini. Konsep dasar dari kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu dan seni. Ilmu kepemimpinan merupakan teori kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari berbagai sumber. Anda bisa mempelajari dengan mengikuti pelatihan mengenai teori leadership atau metode-metode tentang kepemimpinan. Selain itu, bisa pula dengan cara dalam menambah ilmu atau memahami tentang kepemimpinan, yaitu bisa melalui dengan membaca buku atau membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan. Bahkan kita pun dapat berdiskusi dengan rekan kita yang memiliki suatu kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Beliau dapat memahami apa itu pemimpin sehingga kita dapat menerima ilmu-ilmu yang pernah mereka dapati atau yang mereka pahami di dalam pengalaman-pengalaman. Selain itu, dasar yang kedua adalah kepemimpinan itu berasal dari seni. Apa itu seni kepemimpinan? Seni kepemimpinan itu merupakan metode kepemimpinan atau teknik-teknik yang diterapkan dalam memimpin suatu tim, di mana metode ini diharapkan mampu membentuk karakter dan kinerja baik untuk membangun suatu tim yang solid dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi. Itu adalah pemimpin. Pengertian dari pemimpin. Adapun pendekatan dari pemimpin, ya kepemimpinan itu di mana kepemimpinan itu pendekatannya itu pertama yaitu pendekatan berdasarkan ciri. Pendekatan ini berasumsi bahwa beberapa orang terlahir sebagai pemimpin, di mana bisa kita lihat dari kepribadiannya, dari motivasi dia kepada orang-orang yang di sekitarnya, nilai dan keterampilan yang dimiliki oleh orang tersebut, di mana dia bisa terlihat bahwa dia itu bisa memimpin tanpa disadari oleh diri dia sendiri. Yang kedua adalah di mana pendekatan berdasarkan perilaku. Pendekatan ini berasumsi bahwa keefektifan kepemimpinan itu tergantung pada kemampuan ya dan perilaku pemimpin dalam praktek manajerialnya. Yang ketiga adalah pendekatan kekuasaan atau pengaruh, di mana pendekatan ini berasumsi bahwa keefektifan kepemimpinan itu bergantung pada jumlah atau jenis kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga mampu mempengaruhi oleh pengikutnya. Itu pendekatan pemimpin. Dan yang pendekatan yang lain adalah pendekatan secara situasional. Pendekatannya berasumsi bahwa faktor konteks seperti karakteristik pengikut, sikap sifat dari pekerjaannya, level dari tingkatannya hingga budaya organisasi ini itu juga dapat mempengaruhi dari proses kepemimpinan. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan terintegrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan lebih dari satu variabel kepemimpinan, di mana antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain itu saling berkaitan, saling terintegrasi sehingga pendekatan ini di mana pendekatannya melebihi dari satu dari variabel kepemimpinan. Sekarang adalah tentang teori kepemimpinan. Teori-teori tentang kepemimpinan.
Teori-teori tentang kepemimpinan ini ya di antara lain saya akan menjelaskannya secara ini dan nanti Anda bisa apa namanya membaca dari materi yang saya telah berikan bahwa teori kepemimpinan itu yang pertama adalah teori kepemimpinan genetik. Di sini dikatakan kita pernah mendengar yaitu bahwa tadi dari nilai kepemimpinan itu ciri atau pendekatannya ada mengatakan bahwa seorang pemimpin itu sejatinya itu terlahir ya. Jadi pemimpin sejati itu terlahir bukan terbentuk. Maka hal tersebut sejalan dengan isi teori genetik dikatakan bahwa beberapa orang saja yang memiliki bakat sebagai pemimpin. Oleh karena itu, wajar bahwa yang teori kepemimpinan genetik ini yang masuk ke dalam ranah teori kepemimpinan genetik itu adalah tidak semua orang dapat dikatakan sebagai pemimpin. Itu menurut teori kepemimpinan genetik. Karena dikatakan bahwa itu terlahir ya. Jadi jiwa kepemimpinan itu terlahir bukan terbentuk. Namun hal ini bertolak belakang kepada dari teori yang yaitu teori kepemimpinan yang bersifat sosial, di mana bertolak belakang dengan kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu muncul karena faktor genetik. Ini terlahir dengan sendirinya. Itu menyatakan siapapun ya ranah lingkungan sosial ini mengatakan bahwa siapapun dapat menjadi seorang pemimpin selama mereka diberikan kesempatan dan dibina dengan baik. Bahkan meskipun orang tersebut tidak memiliki bakat, ia dapat menjadi seorang pemimpin di waktu atau lingkungan yang mendukungnya. Itu dikatakan oleh teori sosial. Sekarang yang ketiga itu adalah dari teori trait theory. Berdasarkan teori ini, di mana mereka mengatakan trait theory ini mengatakan bahwa seseorang memiliki kepribadian yang unggul untuk menjalankan perannya, maka ia layak dianggap sebagai pemimpin. Jadi di sini dilihat bahwa memiliki kepribadian yang unggul, mempunyai kelebihan. Jadi kepribadian tersebut itu bisa melingkupi dari keberanian, daya tanggapnya, terus daya pemahamannya, kedisiplinan, kecerdasannya, dan tanggung jawabnya, maka dia dikatakan bisa layak menjadi seorang pemimpin. Itu menurut trait teori. Yang selanjutnya adalah ekologis ya, di mana ekologis itu menggabungkan dari teori genetik dengan teori sosial. Di mana teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin sejatinya membutuhkan pembawaan dari lahir ya. Jadi sejatinya memang pembawaan dari lahir. Namun pembawaan tersebut harus diasah ya agar dapat berkembang, agar dapat menjadi lebih baik dan apabila lingkungannya tidak mendukung, bisa jadi pemimpin tersebut tidak akan tumbuh. Tapi jadi harus dikembangkan. Jadi harus diasah. Jadi harus dia lebih dikembangkan untuk memahami apa yang namanya seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu adalah menurut teori ekologis. Yang selanjutnya adalah situasional kontingensi. Nah, situasional kontingensi ini mengatakan ya bahwa seorang dapat menjadi pemimpin tergantung pada situasi yang dihadapi. Ya, sekali lagi bahwa seseorang itu dapat menjadi seorang pemimpin itu tergantung pada situasi yang dihadapi. Gitu. Jika kelebihan-kelebihan yang dimilikinya berguna bagi orang banyak dan dibutuhkan dalam situasi tertentu, maka dia layak menyandang sebagai seorang pemimpin. Namun di situasi lain di mana kelebihan tersebut tidak dibutuhkan, maka dia lebih cocok menjadi seorang yang pengikut aja. Dia cocok sebagai orang yang bisa bekerja sama saja, tapi tidak dikatakan sebagai pemimpin. Yang kedua teori kelompok. Yang selanjutnya adalah teori kelompok. Ya. Di mana teori ini mementingkan bagaimana pemimpin dan anggotanya itu dapat berjalan seiringan, ya, berjalan secara bersama-sama, secara positif gitu. Seseorang pemimpin yang baik bukanlah dia yang selalu memonopoli
kelompoknya. Jadi dia yang merasa bahwa dia yang bisa. Melainkan seorang pemimpin itu dalam teori kelompok ini, dia harus bisa bertukar pendapat dengan anggota-anggotanya. Dia harus bisa secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan ya demi tercapainya apa yang suatu organisasi tersebut inginkan. Nah, selanjutnya adalah teori situasional ya. Situasional ini adalah mengatakan bahwa para anggota dalam suatu organisasi memiliki peran ya, di mana saling mempunyai peran dalam mempengaruhi kualitas kepemimpinan seorang pemimpin. Dikatakan mempunyai peran. Jadi anggota dalam suatu organisasi itu mempunyai peran dalam mempengaruhi kualitas seorang pemimpin. Jadi tidak hanya pemimpin aja, tapi justru orang-orang yang berada di dalam timnya tersebut bisa membentuk atau mempengaruhi kualitas seorang pemimpin itu menjadi seperti apa. Selanjutnya adalah teori transisional. Teori transisional ini adalah di mana pemimpin dan anggotanya mempunyai suatu kesepakatan tentang apa yang harus gitu loh atau tidak harus dilakukan di dalam organisasi tersebut. Jadi ada kesepakatan antara pemimpin dengan orang-orang yang berada di dalam kelompoknya tersebut. Itu yaitu suatu kesepakatan apa yang benar dikerjakan, apa yang tidak baik dilakukan, itu ada kesepakatan. Tidak hanya itu teman-teman, bahwa pemimpin dan anggotanya pun melakukan transaksi keuntungan timbal balik, yaitu pemimpin akan memenuhi keinginan karyawan selama mereka dapat memberikan hasil kerja yang maksimal. Jadi, transaksional itu adalah kesepakatan antara pemimpin dan para anggotanya di mana mereka mempunyai transaksi keuntungan yang timbal balik, di mana pemimpin akan memenuhi keinginan timnya selama mereka bisa memberikan hasil kerja yang maksimal. Selanjutnya adalah teori yang bersifat tujuan, yaitu yang bersifat tujuan ini di mana seorang pemimpin bertugas memberikan arahan dan dukungan kepada anggota kelompoknya, di mana mereka mempunyai tujuan adalah membantu mereka bahwa memastikan mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam organisasi tersebut. Yang terakhir adalah kognitif. Ya, di sini dinyatakan bahwa suatu organisasi itu dapat berjalan dengan efektif apabila sang pemimpin mampu memaksimalkan sumber daya kognitifnya untuk menanggapi situasi yang sulit, di mana di saat stres, di saat menghadapi kesulitan, seseorang akan berpikir tanpa pikir panjang. Namun disinilah dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin. Dia harus memiliki kecerdasan dan pengalaman yang mumpuni, gimana dia bisa bereaksi atas situasi-situasi tersebut, ya, sehingga situasi-situasi yang kesulitan itu ke situasi yang eh, mengalami timnya mengalami suatu stres dalam pekerjaan, dalam masalah yang nah pemimpin harus mampu bisa memiliki ya harus bisa bereaksi terhadap situasi tersebut sehingga tidak berkepanjangan, sehingga masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Itulah adalah merupakan teori kepemimpinan. Selanjutnya adalah tentang nilai-nilai kepemimpinan, di mana nilai-nilai kepemimpinan seorang pemimpin itu mempunyai nilai teoritis. Seorang pemimpin itu harus memiliki nilai yang berkaitan dengan usaha untuk mencari suatu kebenaran, mencari pembenaran secara rasional. Ya, lanjutnya adalah nilai-nilai kepemimpinan itu yaitu dua ekonomis, di mana
Pemimpin harus memiliki ketertarikan kepada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan. Sedangkan sosial, di mana seorang pemimpin harus bisa meredam egois, meredam keinginannya ya untuk dia bisa memprioritaskan sikap simpati kepada orang lain. Sedangkan selanjutnya nilai kepemimpinan itu adalah politis, di mana pemimpin harus memiliki power oriented, di mana harus bisa berkompetitif. Selanjutnya adalah nilai dari seorang kepemimpinan adalah religius, di mana dia tidak melupakan sang Khaliknya, sang penciptanya dalam segala aktivitas yang dia lakukan. Mana sesuatu yang benar harus dilakukan, mana sesuatu itu benar menguntungkan orang banyak tapi dalam hal jalan yang baik, maka itu adalah sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Ya. Sekarang ciri-ciri pemimpin. Apa itu ciri-ciri pemimpin? Ciri-ciri seorang pemimpin itu bisa dilihat bahwa pemimpin itu harus bisa energik. Ya, ciri-ciri pemimpin itu di mana seorang pemimpin itu harus jadi pemimpin itu pertama adalah harus mempunyai integritas, ya. Di mana kualitas tertinggi dari seorang kepemimpinan yang ideal adalah integritas. Karena tanpa integritas tidak ada keberhasilan yang nyata. Kejujuran dan integritas itu merupakan kunci bagi seorang pemimpin. Dan integritas dan kejujuran itu merupakan seorang pemimpin dikatakan yang ideal. Pemimpin jujur pasti akan mendapatkan karyawan yang jujur. Itu dia. Yang kedua adalah inspire. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik selanjutnya adalah dapat menginspirasikan banyak orang. Dengan memberikan inspirasi seperti ini, maka akan mengetahui tanggung jawab dan peran pemimpin di dalam masyarakat. Gitu. Jika tindakan Anda, seorang pemimpin, bisa menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih, maka bisa dikatakan Anda seorang pemimpin karena Anda bisa mensupport, bisa memberikan motivasi kepada tim Anda. Yang ketiga adalah di mana seorang pemimpin itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Pemimpin yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan baik, yang memiliki strategi komunikasi yang efektif, yaitu dapat menciptakan pola komunikasi yang solid antara karyawan atau antara tim yang dipimpinnya. Karena komunikasi itu teman-teman merupakan aspek terpenting di dalam membangun budaya kerja yang produktif. Selanjutnya adalah dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri kepemimpinan adalah mampu dalam membuat suatu keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Saya katakan seorang pemimpin harus mampu membuat ya keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat. Keputusan yang Anda buat harus memiliki dampak besar pada seluruh tim agar bisa sukses secara bersama-sama. Saat pengambilan keputusan, pemimpin juga tidak segan-segan untuk berdiskusi dengan bawahan, dengan timnya guna memperoleh banyak kemungkinan solusi untuk dipertimbangkan. Hal ini karena pemimpin harus cerdas dalam menganalisa masalah dan akurat dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Ya, kreatif dan inovatif hal ini adalah merupakan salah satu yang membedakan seorang pemimpin dari seorang timnya, di mana adalah inovasi. Anda sebagai seorang pemimpin, ya,
Kreatif dan inovatif itu adalah merupakan dua yang terus bersaing di dunia yang saat ini cepat dalam mengalami suatu perubahan. Diperlukan ide-ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk terus menciptakan inovasi, untuk menciptakan kreatif dan inovatif. Anda pun dapat mengikuti dan menggunakan berbagai tips untuk berpikir lebih kreatif dan penuh dengan inovasi. Inovasi itulah seorang pemimpin, jadi harus kreatif dan inovasi, di mana kita harus tahu bahwa sekarang itu dunia itu terus berubah dengan cepat. Terus ada perubahan-perubahan di mana kita harus tanggap dan tahu, sehingga kita harus bisa menciptakan suatu kreatif, ya, harus berkreatif dan harus berinovatif. Yang selanjutnya adalah seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab. Sikap kepemimpinan yang hebat, yang bebas hambatan adalah sikap yang dapat membuat semua individu dalam timnya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tentunya hal ini dapat didukung jika Anda pun bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya adalah percaya diri dan optimisme. Keterampilan lain dari seorang pemimpin adalah percaya diri, di mana mempunyai keyakinan, di mana mencakup suatu kesiapan seorang pemimpin dalam membuat keputusan, kesediaan seorang pemimpin untuk siap mengambil risiko, dan kepercayaan yang Anda berikan kepada pemimpin dalam mengelola atau menyelesaikan tugas. Di sini seorang pemimpin tuh perlu mengembangkan kepercayaan diri untuk bersikap optimis tentang tanggung jawab yang diberikan kepada Anda sebagai seorang pemimpin. Di mana selain itu karyawan yang kita pimpin mungkin juga pun akan bersikap optimis dengan tantangan-tantangan yang mereka hadapi secara bersama. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas ya secara kognitif tetapi juga harus cerdas secara emosional. Karena pemimpin itu harus bisa mengendalikan emosi dalam situasi kritis apapun dan tetap tenang dalam menghadapi konflik yang muncul. Kecerdasan emosional juga memainkan peran penting untuk meningkatkan kesadaran sosial dan membangun komunikasi yang efektif, di mana pemimpin yang cerdas secara emosional tidak akan mengambil suatu keputusan yang tergesa-gesa atau lebih mengutamakan ego pribadi, tapi tetap mengutamakan kerasionalitas. Selanjutnya adalah transparansi, ya. Transparansi di mana salah satu cara terbaik untuk menjaga kepercayaan tim Anda adalah melalui transparansi. Akses terbuka untuk mengakses informasi penting bagi seluruh karyawan merupakan kunci untuk dapat memimpin dan memberikan rasa aman bagi semua yang dipimpin. Dengan memberikan akses terbuka atas informasi, maka itu artinya bahwa seorang pemimpin melibatkan tim dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan selanjutnya adalah perlakuan seorang pemimpin terhadap tim. Ya, mampu untuk berurusan dengan orang lain, terutama dengan tim, dengan memberikan mereka rasa hormat. Karena tim Anda adalah orang-orang yang pantas diperlakukan dengan bermartabat, karena kita harus tahu kita tidak dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu keinginan untuk mencapai suatu tim jika tidak ada kerjasama dengan tim kita, di mana kita pun harus menghargai mereka. Jadikanlah tim Anda teman yang dapat Anda bagikan tanpa melebihi privasi Anda. Anda mungkin tegas, tapi berhati-hatilah agar tidak
melukai kepercayaan karyawan Anda. Karena kriteria kepemimpinan ini sangat dibutuhkan agar tim Anda pun menghormati Anda untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Itu adalah antara lain adalah ciri-ciri suatu kepemimpinan. Leader dan power atau kepemimpin dan kekuasaan. Ya, di mana kekuasaan itu merupakan kapasitas atau potensi seorang. Ya, kekuasaan itu adalah potensi seseorang untuk mempengaruhi kekuasaan. Itu dia. Kemampuan seseorang yang berdampak gitu perubahan dari kepercayaan, perilaku maupun perbuatannya. Itu adalah kekuasaan. Di mana jenis-jenis kekuasaan itu adalah di mana ada kekuasaan sah, kekuasaan balas jasa, kekuasaan paksaan, kekuasaan referen, dan kekuasaan ahli. Itu dapat bisa Anda baca. Dan selanjutnya adalah seorang pemimpin itu adalah mempengaruhi, di mana cara pemimpin mempengaruhi perkataan, sikap, kepribadian, dan perbuatan orang lain agar mau bisa bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Di mana taktik dalam mempengaruhinya adalah konsultasi, persuasi rasional, daya tarik inspirasi, terus taktik koalisi, taktik menekan, memperoleh dukungan atasan, dan taktik dari pertukaran. Itu adalah bagaimana taktik seorang pemimpin dalam mempengaruhi. Baik, demikian teman-teman, itulah materi kita hari ini, yaitu adalah mengenai leadership. Nah, selanjutnya adalah tolong Anda jawab pertanyaan ini, bagaimana kepemimpinan dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan dalam organisasi. Baik, teman-teman, demikian materi kita saat ini, yaitu materi leadership. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam memahaminya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.